Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, setiap tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji merayakan hari raya Idul Adha pada hari itu. Umat Islam sangat disunahkan untuk berkurban, di mana menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada saudara kita kaum muslimin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, lalu apakah sebenarnya kurban tersebut? Kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Kurban dalam Islam disebut juga sebagai al-udhiyah dan ad-diyah, yang berarti hewan sembelihan, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, adapun dalilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kuberikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Fassalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar 1-3. Di surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fazkuru ismallahi 'alaiha shawab. Dan telah kami jadikan unta-unta itu untuk kamu sebagai syiar dari Allah, kamu mendapat banyak kebaikan darinya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Quran surat Al-Hajj ayat 1 ayat 36. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, lalu apakah keutamaan dari ibadah kurban? Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya kelak hewan kurban tersebut akan datang pada hari kiamat beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menetes di tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, lalu apakah hukum dari kurban itu? Ibadah kurban hukumnya sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya, namun dia meninggalkannya, maka dihukumi makruh. Sesuai dengan yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang sama-sama berwarna putih, kehitam-hitaman, dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban itu dan dibacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Dari Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian telah melihat hilal tanggal masuknya bulan Zulhijjah dan di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia membiarkan rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berkurban adalah dalil bahwa ibadah kurban hukumnya sunnah, bukan wajib. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu bahwa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk keluarganya mereka berdua, lantaran keduanya takut jika perihal kurban itu dianggap wajib. Saudaraku yang saya cintai karena Allah,
Lalu apa hikmah dari kurban tersebut? Ibadah kurban hukumnya, ibadah kurban disyariatkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam, dan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Id, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum, serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, semoga di tahun ini kita bisa melakukan ibadah kurban bersama-sama. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah